Halo Paruk Mania dimanapun berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan dianugerahkan rezeki dalam bentuk kuota yang berlimpah ruah serta waktu senggang yang panjang untuk menonton video ini. Kali ini kita akan mengulas sebuah film keren dengan intensitas adegan parok yang cukup membahana, yang mana alurnya akan menceritakan kehidupan dua orang pria yang kebetulan bertemu di dalam sebuah penjara. Kemudian mereka menjalin persahabatan serta saling menjaga satu sama lain. Namun akhirnya seiring waktu berjalan mereka terlibat di dalam persaingan dengan tujuan semata-mata untuk menjadi seorang penguasa di dalam sebuah organisasi kriminal atau mafia, yang mana organisasi tersebut menjalankan bisnis narkoboy, di mana di dalam perjalanan mencapai kekuasaan yang diimpi-impikan, kedua pria tersebut akan dihadapkan pada situasi, kondisi serta lingkungan yang mau tak mau, suka tak suka, mereka harus menghalalkan segala cara termasuk saling mengkhianati. Bagaimanakah keseruannya? Inilah dia. Berlatar di sebuah penjara, terlihatlah sebuah acara tengah berlangsung. Acara tersebut adalah sebuah pertandingan adu lompang antar para tahanan yang dilaksanakan dengan tujuan hanya untuk sekedar menghilangkan rasa bosan, sekaligus juga sebagai sebuah ajang untuk unjuk kekuatan di antara mereka. Ya, di pertandingan itu sendiri, setelah baru saja melompang lawannya hingga pingsan, seorang pria bertubuh badak berkoar-koar menantang semua orang yang ada di sana. Tepat di saat itulah muncul seorang pria tengil bertubuh kecil bertampang boyband yang diketahui bernama Yonsu. Sebagai catatan, Yonsu ini adalah tahanan baru di penjara itu, dan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sedikit pengaruh atau reputasi serta pengakuan dari semua orang, Yonsu dengan santainya petantang-petenteng maju ke depan menerima tantangan si badak. Namun keributan terjadi ketika ia melakukan hal curang, yaitu di saat gilirannya melompang, Yonsu malah memarok pipi badak tersebut dan 주먹으로 쳤지, 씨발놈아. 이 새끼 주먹으로 쳤단 게요. 말놈아. 혁신적인 또라이다. Yonsu pun cukup bersyukur akibat aksinya tersebut membuatnya mulai mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari Han, di mana Han ini adalah seorang tahanan yang amat sangat berpengaruh, disegani serta ditakuti di penjara tersebut. Yang karena kebrutalannya, Han akhirnya berhasil menjadi bos besar yang mengendalikan serta memonopoli bisnis rokok di penjara itu. Dengan demikian, Yonsu berpikir jika ia dekat dengan Han, maka tentu saja secara otomatis ia juga akan dihormati seluruh tahanan di sana. Namun posisi puncak yang dinikmati Han tak berlangsung lama, karena suatu hari semuanya berubah di saat seorang tahanan baru tiba di tempat itu. Tahanan tersebut bernama Kim Sung Han alias Kisung. Dia adalah seorang gangster karismatik yang terkenal kejam hingga ditakuti semua orang. Ibaratkan pepatah yang mengatakan jika tak mungkin bisa ada dua raja di dalam satu rimba, maka dengan hadirnya Kisung hal itu tentu saja membuat kekuasaan Han menjadi goyang. Namun Han sadar akan ancaman dari Kisung hingga ia memutuskan berdiplomasi dengan cara melakukan penawaran kepada Kisung terkait keuntungan bisnis rokok yang akan ia bagi dengan gangster itu. Akan tetapi Kisung yang congkak dan menganggap Han tak selevel dengannya menolak penawaran tersebut, bahkan ia mempermalukannya di depan semua orang. Selain itu, ternyata si Kisung ini juga terindikasi melakukan suap kepada Pak Kepala Penjara untuk menganiaya Han serta melucuti kekuasaan dan mengambil alih semua bisnisnya di tempat itu. Singkat cerita, Kisung yang telah menjadi penguasa baru di tempat itu masih belum merasa puas hanya dengan mematahkan taringnya Han serta menghilangkan pengaruhnya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Han, yang untungnya saja Yonsu hadir tepat waktu untuk menggagalkan rencana Kisung tersebut.
Semenjak saat itu, Han sangat terpuruk karena kehilangan kekuasaan membuat ia ditinggalkan semua anak buahnya, hingga hanya Yeonsu seoranglah yang selalu setia kepadanya. Suatu hari Yeonsu akhirnya mendapatkan sebuah ide brilian untuk membalikkan situasi, yaitu dengan cara membuat rekaman video Han dengan semua rokok miliknya, lalu menggunakan video tersebut untuk mengancam kepala penjara dengan mengatakan jika video tersebut telah mereka kirim ke salah satu temannya yang seorang jaksa, yang apabila video tersebut tersebar tentulah akibatnya tak main-main. Hal tersebut akan dapat membuat reputasi serta karir kepala penjara menjadi terancam karenanya. 그 사진들 바로 검찰로 넘어갈 겁니다. Singkat cerita, ternyata ide untuk mengancam Pak Kepala Penjara tersebut membuahkan hasil. Secara otomatis, hal itu membuat Han kembali ke singgasananya. Ia pun berniat membalaskan dendam kepada Kisung yang dimana tepat saat ini pria itu telah diikat di sebuah kursi siap untuk dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi, Kisung mengungkap suatu fakta yang mengejutkan jika sebenarnya orang yang menugaskannya untuk membunuh Han adalah seorang mafia kelas kakap yang tak lain dan tak bukan adalah bos Han sendiri yang bernama Tuan Ko. Hal itu membuat Han kian emosi lalu dengan kejam mengeksekusi gangster itu. Sejak hari itu, persahabatan Han dan Yeonsu semakin terjalin erat. Bahkan Han juga ikut bahagia ketika mendengar kabar tentang keadaan ibunya Yeonsu yang telah kembali pulih setelah berhasil melakukan operasi. Sedangkan di dalam kantornya, Tuan Ko yaitu bos dari Han mulai merasa terancam serta risih dengan pengaruh dan kebrutalan Han sebagai seorang mafia yang semakin hari semakin meningkat, bahkan seakan-akan melebihi pengaruhnya sendiri. Hal itulah yang membuat Tuan Ko khawatir apabila suatu saat Han bisa saja tiba-tiba mengkhianatinya, dan itulah mengapa Tuan Ko membayar Kisung untuk membunuh Han di dalam penjara. Namun karena kegagalan Kisung, kini ia meminta keponakannya yang bernama Buyung untuk membuat kesepakatan dengan si Gegard, mafia Rusia rekan bisnisnya, untuk menghabisi Han tepat pada hari di mana kelompok mereka dan kelompok Gegard telah selesai melakukan sebuah transaksi narkoboy varian terbaru. Hari berikutnya, Buyung tiba-tiba saja datang berkunjung menemui Han di penjara. Ia datang ke sana dengan niat untuk menyelidiki serta mencari fakta sebenarnya terkait kabar kematian Kisung, apakah benar atau tidak. Dan hal yang cukup aneh terjadi ketika Buyung curhat kepada Han jika ia sudah sangat muak dengan perilaku sang paman yang selalu mempermalukannya. Bahkan katanya tadi malam tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja matanya diparuk dengan sebuah asbak oleh Tuan Ko. Tiba-tiba scene berpindah ke masa 3 tahun yang lalu, di mana para petinggi kepolisian sedang melakukan rapat tertutup. Seorang inspektur bernama Chechen lalu menjelaskan jika Tuan Ko bekerja sama dengan mafia Rusia bernama Gegard untuk mendirikan serta menjalankan sebuah perusahaan impor hasil laut, yang mana perusahaan tersebut ternyata hanyalah sebagai sebuah topeng saja untuk menyelundupkan kokain dari Rusia ke Korsel. Untuk dapat menangkap Han serta Tuan Ko sekaligus, Chechen mengusulkan sebuah cara, yaitu dengan menyusupkan salah satu anggota intelijen terbaiknya ke penjara, menyamar sebagai seorang tahanan agar dapat berbaur ke dalam lingkungan Han dan menjadi orang kepercayaannya. Hingga jika intel itu bisa dekat dengan Han, sudah barang pasti dong intel tersebut akan bisa mengetahui semua seluk-beluk bisnis, tindak tanduk serta aksi yang akan dilakukan kelompok mafia tersebut, yang pada akhirnya polisi akan bisa dengan mudah menyergap lalu menangkap gerombolan itu dengan bukti yang valid. Dan ternyata anggota polisi yang terpilih untuk melaksanakan misi berbahaya tersebut tak lain dan tak bukan adalah polisi muda bernama Yeonsu. Awalnya tentu saja Yeonsu menolaknya karena hal itu sama saja dengan bunuh diri, mengingat betapa kejam dan mengerikannya kelompok mafia pimpinan Han dan Tuan Ko. Namun hanya ia satu-satunya polisi yang diyakini mampu melaksanakan tugas itu. Terlebih lagi Chechen berjanji akan membiayai seluruh operasi ginjal ibu Yeonsu jika ia bersedia. 어머니 신장 구해줄게.
Agar membuat Han dan semua orang yakin kepadanya, Yonsu mulai mengarang cerita jika hal yang menyebabkan ia masuk penjara adalah karena ia tertangkap bersama gengnya di saat berusaha menyelundupkan satu kontainer obat kuat palsu dari Papua. 일단 대나무만 다 이게 또 우리한테 미끼가 돼준 거라. Cerita kembali ke masa sekarang. Hari ini adalah hari di mana Yonsu baru saja mendapatkan sebuah kabar yang menerangkan jika ibunya baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan, di mana ketika sedang melintasi sebuah jalan ia tertabrak oleh sebuah truk. Bocah itu syok, histeris, tak percaya akan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Bahkan Han yang mencoba menenangkannya malah diserangnya secara brutal hingga Han terpaksa harus memarokinya untuk bisa membuatnya sedikit tenang. Seakan belum cukup musibah yang menimpanya, Yonsu malah bertambah kecewa sekaligus hancur ketika Chechen atau pihak kepolisian yang mana adalah tempatnya mengabdi selama ini tak memberikannya izin keluar walau sebentar hanya untuk menguburkan jasad sang ibu. Padahal ia telah banyak berkorban dan rela melakukan misi berbahaya ini semata-mata hanya untuk kesembuhan sang ibu. Bahkan si Chechen tanpa peri kemanusiaan malah menyuruhnya move on dan menyingkirkan perasaan sedih lalu fokus ke misi yang sedang dijalani. 제발요. 제가 시키는 거 뭐든지 다 했잖아요. 제발 하루만이라도요. 너 지금 어리광 부릴 때 아니야. Di saat putus asa, tiba-tiba Yonsu diberitahu Pak Kepala Penjara jika Han telah membayarnya mahal agar ia bersedia mengizinkan Yonsu keluar selama 1 hari untuk menguburkan jasad ibunya. Sejak saat itu, dikarenakan semua kebaikan Han dan kepedulian pria itu kepadanya, walaupun pada kenyataannya Han adalah seorang penjahat yang sebenarnya harus ia tangkap, akhirnya Yonsu benar-benar mulai menganggap Han sebagai seorang saudara. Dan mungkin hal itu turut disebabkan karena di sisi lain Yonsu merasa sangat kecewa dengan Chechen dan pihak kepolisian yang ia anggap telah menelantarkannya. Bahkan Yonsu akhirnya berani berkata jujur kepada Han tentang identitas ia sebenarnya yang adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk memata-matai Han. Dan ia pun rela mengambil resiko jika takdirnya harus mati di tangan Han yang selama ini telah memutuskan untuk percaya kepadanya. Akan tetapi meskipun terkejut, Han memilih tak mempermasalahkannya. Ia bahkan malah secara tak terduga mengajak Yonsu untuk bergabung dengan kelompok mafianya setelah bebas nanti. 여기서 나가면 나 경찰이야. Tentu saja dengan syarat Yonsu tak boleh berkhianat dan akan membantu Han untuk mengelabui pihak kepolisian dalam setiap aksi yang akan dilakukan kelompoknya. Dalam artian di sini Yonsu akan menjalani peran sebagai seorang agen ganda yang kali ini ia akan berpihak kepada mafia dan mengkhianati kepolisian. Singkat cerita, 2 tahun kemudian setelah bebas, Yonsu mulai menjalankan rutinitasnya sebagai seorang mafia. Ia saat ini diperintahkan untuk pergi sendirian merampas sebuah stempel milik Tuanko yang telah dicuri oleh pesaingnya, seorang bandit keribonan berbahaya, di mana stempel tersebut adalah stempel yang digunakan Tuanko untuk aktivitas impor perusahaan miliknya. Si Kribo begitu meremehkan bocah pemula yang sok-sokan mengancamnya, tapi apa yang terjadi? 농담도 잘하네. 제가 지금 묻고 있습니까? Akhirnya Kribo benar-benar menyesali kecerobohannya. Ia tak mengetahui jika ternyata di luar Han dan Buyung serta puluhan anak buah mereka telah bersiap menunggu aba-aba dari Yonsu. Dan ya, setelah semua anak buahnya tumbang, si Kribo pun akhirnya sekarat di parok Yonsu. Sementara di tempat lain, Chechen tanpa curiga sama sekali tetap memonitor Yonsu melalui jam tangan miliknya yang telah dipasang alat penyadap. Singkat cerita, atas keberhasilannya Yonsu mulai semakin mendapatkan pengakuan dari para petinggi termasuk Tuanko. Semuanya menganggap ini bocah cukup gila atau maniak, terlebih ketika Yonsu berkata jika hal seperti barusan sangat menyenangkan baginya. 저도 이 덕에 재밌었어요.
Bahkan setelah itu ia dipercaya Tuan Ko untuk mendampingi Han pergi menemui Gegar guna membuat kesepakatan besar tentang transaksi narkoba jenis baru yang telah lama diidam-idamkan. Namun Tuan Ko sempat khawatir kalau transaksi tersebut akan terendus oleh Inspektur Chechen. Tak tinggal diam, Han lalu meyakinkan Tuan Ko jika ia telah memiliki rencana bagus, rencana paten untuk mengantisipasi hal itu. Dan ya, hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah pelabuhan adalah tempat yang telah disepakati oleh pihak Tuan Ko dan Gegar untuk sebagai lokasi melakukan transaksi tersebut, di mana semuanya telah berkumpul dan barang haram itu pun tampak telah tersedia dan kemungkinan disimpan di beberapa kotak kayu yang terlihat di lokasi tersebut. Akan tetapi tiba-tiba semua orang terkejut karena dalam sekejap tempat itu telah dikepung oleh ratusan polisi yang dipimpin langsung Inspektur Chechen. Tanpa ada yang menduga, ternyata beberapa hari sebelumnya Yonsu telah membocorkan semua informasi tentang transaksi tersebut kepada pihak Inspektur Chechen. Dengan sangat-sangat percaya diri sekali, Inspektur Chechen langsung menyita semua barang bukti yang ternyata membuat sang inspektur tiba-tiba kecewa dan langsung lesu. Karena meskipun memang sama-sama barang haram dan bikin candu, tapi isi semua kotak tersebut bukanlah narkoboy, melainkan benda-benda aneh yang mirip seperti milik teman saya si Andi. Di tempat lain, Yonsu dan beberapa orang anak buah Tuan Ko sedang mengumpulkan beberapa benda yang tiba-tiba mengapung ke permukaan. Rupanya itulah narkoboy atau barang haram yang sebenarnya. Ternyata semua rencana Han berjalan lancar. Rupanya Yonsu masih setia kepadanya dan mengelabui Inspektur Chechen dengan cara memberikan informasi yang salah. Singkat cerita, setelah berhasil melakukan transaksi yang benar-benar sebenarnya, Tuan Ko sangat gembira. Apalagi sebentar lagi rencana keduanya untuk menghabisi Han juga akan segera dilaksanakan. Tiba-tiba 죄송합니다. 이런 씨발 양아치. Tuan Ko, Gegar, dan semua anak buahnya tewas seketika karena ternyata Han dan Buyung telah kompromi, bersiasat, serta bekerja sama dalam menyusun rencana untuk mengkhianati Tuan Ko, yang mana orang itu adalah pamannya sendiri oleh si Buyung ini. Cerita beralih kepada Han yang tiba-tiba menembak Yonsu, namun rupanya hal itu adalah sebuah settingan belaka mereka berdua, di mana demi menutupi perbuatannya yang telah berpihak kepada para mafia dan secara tak langsung berarti ia telah mengkhianati tugasnya sebagai seorang polisi, Yonsu akan berpura-pura atau berakting untuk meyakinkan Chechen dengan alasan jika tepat di saat penyergapan tadi, ia telah diserang karena penyamarannya telah terbongkar oleh para mafia. Sedangkan sebaliknya upaya Yonsu itu akan sia-sia sebab si Chechen telah mengetahui jika Yonsu mengkhianati kepolisian. Ia pun kemudian menangkap Yonsu lalu memperlihatkan sesuatu yang sangat tak terduga kepadanya. Hal itu membuat Yonsu akhirnya menangis histeris mengetahui fakta yang sebenarnya jika orang yang membunuh ibunya tak lain dan tak bukan adalah orang yang selama ini sangat didewakannya dan dijaganya mati-matian. Siapa lagi kalau bukan Han? Jika flashback ke belakang, ternyata Han telah lama mengetahui bahwa Yonsu adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk mendekati dan memata-matainya. Hal itu diketahui Han melalui informasi yang diberikan oleh Boyong. Bahkan kejadian tersebut jauh sebelum Yonsu mengaku padanya. Namun yang mengejutkannya adalah setelah mengetahui hal itu, tindakan yang dilakukan Han bukannya berusaha untuk membunuh Yonsu, sebaliknya ia malah berniat mencari sebuah cara yang bisa membuat Yonsu berpihak kepadanya sekaligus mengkhianati kepolisian. Sebab ia menganggap jika Yonsu sangat berharga dan berguna baginya, dan seandainya itu tak berhasil, maka ia berjanji kepada Boyong akan membunuh Yonsu dengan tangannya sendiri. Nah, siapa sangka strategi yang dipilih oleh Han untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan cara membunuh ibunya Yonsu, serta sekaligus di saat yang sama ia berpura-pura menjadi orang yang sangat bersimpati serta terlihat sangat peduli kepadanya.
Beberapa saat setelah itu, Han tiba-tiba dihubungi Yeonsu yang memintanya untuk segera bertemu saat tengah malam nanti di tempat biasa dengan membawa semua barang haram tersebut. Karena Yeonsu mengatakan kalau ia mendapatkan informasi jika saat ini Buyung telah bekerja sama dengan Chechen untuk membunuh Han lalu merebut semua narkoboy tersebut darinya. Dan rupanya hal tersebut hanyalah propaganda Yeonsu untuk balas dendam kepada Han. Namun siapa sangka ternyata cara tersebut berhasil membuat Han terprovokasi hingga mengakibatkan Buyung tewas secara tragis. Tak lama berselang ketika bertemu dengan Yeonsu tanpa curiga sama sekali, Han mengajak Yeonsu untuk kabur dari sana membawa seluruh narkoboy itu. Namun tiba-tiba seluruh polisi yang berusaha menjebaknya berhasil dibunuh oleh Han kecuali Yeonsu, di mana ia tak mampu membunuhnya karena ternyata tanpa disadari oleh Han, di samping rasa bersalahnya kepada Yeonsu, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, rupanya ia juga telah menyayangi Yeonsu seperti adiknya sendiri. Han yang terluka dan penuh rasa sesal pergi meninggalkan Yeonsu, namun tiba-tiba setelah menabrak Han, Inspektur Chechen tanpa siapapun pernah menduganya, ternyata selama ini ambisi terpendamnya sampai-sampai ia tega mengorbankan bawahannya sendiri, tak lain dan tak bukan karena ia juga ingin menguasai barang haram tersebut. Tiba-tiba Yeonsu muncul. Setelah Yeonsu menghabisi Chechen, Han sempat berpesan kepada Yeonsu agar kelak Yeonsu jangan pernah melakukan kesalahan yang sama dengan yang ia lakukan. Tamat.